Harga telur ayam di sejumlah daerah masih tinggi. Di Jakarta, harga per kilogramnya kini mencapai sekitar Rp31.000. Kementerian Perdagangan menyebutkan paling tidak ada dua penyebab kenaikan harga. Pertama adalah masalah peningkatan permintaan telur pasca pelonggaran PPKM dan juga berangsur normalnya kegiatan masyarakat. Yang kedua disebabkan oleh adanya bantuan sosial di sejumlah daerah. Mendak mengklaim harga akan kembali normal pada 2 minggu mendatang. Seberapa rasional optimisme menstabilkan harga ini dan apa sebenarnya pangkal permasalahan dari kenaikan ini. Dan untuk membahasnya lebih dalam sudah terhubung bersama kami pertama PLT Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Sailendra. Selamat malam Pak Sailendra. Malam Mas Bram. Baik, yang kedua ada Presiden Peternak Layer Indonesia Ki Musbar Mesdi. Selamat malam Ki Musbar. Selamat malam Pak Bram. Baik, saya akan ke Pak Sailendra terlebih dahulu. Pak, ini kemudian apa yang disebutkan Mendak sudah dijawab Kementerian Sosial begitu bahwa bansos pada triwulan pertama disebutkan dalam bentuk uang tunai rasanya tidak relevan begitu kata Kemensos. Bagaimana Kementerian Perdagangan menjawab kembali begitu tanggapan ini? Ya, terima kasih Mas Bram. Jadi yang pertama begini, kenaikan harga telur itu pertama adalah karena memang permintaan konsumsi itu naik tajam pada beberapa waktu ini hampir 60%. Itu karena HoReCa kan sudah mulai bergerak, perekonomian sudah bergerak, hotel, restoran, kafe sudah mulai buka hampir penuh karena PPKM kan sekarang sudah longgar sekali dan pandemi sudah jadi endemi. Jadi permintaan naik. Kedua, populasi turun 30%. Ini hasil diskusi saya, nanti mau dikoreksi oleh Pak Musbar. Jadi populasi peternak itu turun 30% karena sebelumnya beberapa waktu yang lalu harga telur itu kan jatuh. Harga telur jatuh, teman-teman juga ya biaya produksinya itu kan juga cukup besar. Jadi yang nggak tahan ada yang tutup usaha peternakannya, ada yang terpaksa juga mengurangi populasinya dan itu turun 30%. Jadi dua hal itu saja kelihatan kan. Permintaan naik 60%, populasi ayam petelur itu turun 30%. Yang ketiga, itu harga pakan itu sudah mulai ada kecenderungan naik. Jagung naik, kemudian yang kontribusi dari pakan-pakan impor juga naik. Nah, ini juga berdampak kepada kenaikan harga telur. Memang kebetulan sekaligus ada juga bantuan sosial dari Kementerian Sosial itu, walaupun bentuknya tunai, di daerah diberikan salah satunya adalah telur. Nah, ini sebenarnya membantu untuk peternak, tapi karena timeline-nya itu belinya sekaligus berbarengan, jadi agak terganggu sedikit. Sebenarnya itu sangat membantu peternak dengan adanya bantuan sosial ini untuk membantu menyerap juga kan produksi telur. Pak Sailendra berarti suplai ke pasar agak turun. Baik. Artinya menurut Anda ini menjadi efek lain dan juga tidak diperkirakan begitu ya ketika ada bantuan sosial dikala orang memang membutuhkan dana untuk bisa memenuhi kebutuhan telur sebagai salah satu dari bahan pangan pokok begitu ya Pak Sailendra? Ya, itu kan telur itu kan sumber protein yang cukup tinggi juga kan. Dalam kondisi saat ini memang di daerah-daerah bantuan itu dibelikan telur salah satunya. Ya, salah satu dari beberapa komoditi lain yang memang diberikan kepada masyarakat. Ini memang sedikit terganggu pada waktu bersamaan saja, tapi kan dalam waktu dekat kan bantuan ini juga sudah selesai yang rapel itu, nanti kalau nggak salah mungkin sekitar Desember baru lagi ada. Jadi ini ya gangguan sesaat, tapi sekali lagi pemicu utama itu adalah memang konsumsi naik 60%, populasi turun 30%, harga pakan naik. Kebetulan secara bersamaan ada bansos yang menyerap banyak produksi telur dari teman-teman peternak. Tapi tolong diingat ya, teman-teman peternak selama ini kalau
masyarakat biasa membeli 24.000, 25.000, itu biaya produksi peternak itu udah tinggi loh. Jadi peternak itu sudah apa ya, ya tanda kutip mensubsidi tuh kita makan. Karena tentu perlu ada keseimbangan harga yang baru nanti. Itu sedang dihitung. Nanti Pak Kimusbar masih lebih tahu. Baik, ini menarik Anda mengatakan tadi seakan-akan ini menjadi gangguan sesaat begitu ya dari Bansos. Tapi saya kan coba konfirmasi ke Kimusbar, begitu dikatakan biaya produksi ini yang cukup besar menjadi poin kedua dan poin ketiga yang disebutkan Pak Salendra, yaitu populasi ayam petelur ini menjadi turun 30%, kemudian harga pakan juga naik. Seperti apa dari kemudian Asosiasi Peternak Kimusbar melihatnya? Baik, selamat malam. Terima kasih Pak Salendra yang telah memberikan pembukaan yang pemerintah itu artinya mengerti kondisi di lapangan bagi peternak ya. Jadi begini Pak Bram, turunnya populasi ayam produksi kami itu mulai terjadi di semester 2 2021. Ya, di mana pada saat itu di mana harga jual kita jatuh di 14-16 ribu, sedangkan harga pakan kita juga naik ya. Naik sehingga peternak yang kuat dia bisa bertahan dengan mengurangi populasi. Yang tidak kuat ya mereka tutup berproduksi. Nah, di satu sisi ya baru pada bulan April ya itu kegiatan aktivitas ekonomi itu sudah mulai naik, hanya kegiatan aktivitas masyarakat itu kan naiknya step by step. Tetapi untuk pemulihan ayam produksi kami itu baru pulih juga step by step gitu loh, sampai pada periode sesudah Lebaran itu kita baru mulai harga kembali normal seperti kejadian-kejadian pada waktu semester 1 2021. Nah, kenaikan pakan ini apa yang terjadi sih? Karena pada tahun 2021 semester 2 itu harga jagung sempat menyentuh di 6.000 ya. Sehingga ingat tidak, tanggal 15 September peternak kami dipanggil menghadap Presiden Joko Widodo untuk berbicara seperti ini. Itu yang membuat Kemendak, Bulog memberikan bantuan 50.000 ton ya jagung kepada peternak di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, kita juga nggak bisa melupakan sejarah. Ya, mobilisasi jagung dari sentra-sentra produksi terjadi mulai di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus ya, sejak Presiden menunjuk Bapak Arief Prasetyo menjadi Kepala Bappenas tanggal 21 Februari. Baru kelihatan betul-betul di mana pemerintah itu hadir membantu peternak kami. Disitulah kita peternak mempunyai satu harapan dan mereka mulai ya melakukan reinvestasi kembali untuk mengisi kandangnya. Nah, tentu di sini para pemirsa juga Bapak dan Ibu semua yang hadir bisa mengetahui bahwa kita mulai investasi lagi, bersemangat lagi ya, karena kegiatan yang disediakan, yang dilakukan oleh Bappenas, Bulog, Kemendak ini yang sangat membantu memobilisasi jagung. Nah, di sini kami mulai mengisi lagi kandang-kandang yang kosong mulai dari bulan April 2022. Hanya di sini kan perlu waktu 20 minggu. Jadi apabila kapan kita bicara bahwa populasi itu secara bisa normal lagi seperti tahun 2019, ya itu sekitar bulan Oktober, November itu. Nah, kalau kita bicara tadi seperti bagaimana Menteri Perdagangan bisa menyelesaikan mesin dalam waktu 2 minggu. Pak Bram, saya sampaikan, saya juga berkoordinasi dengan para pedagang pasar ya pada hari ini, dan juga saya berkoordinasi dengan Kemendak untuk memantau harga pasar Jabotabek. Harga per sore ini, harga telur itu secara dari pasar ke pasar ya belum secara merata itu sudah menyentuh di 30.000. Artinya apa? Bahwa sejak kegiatan bansos yang dirapel untuk kebutuhan 3 bulan dirapel dalam 1 hari dalam waktu dari tanggal 18 sampai 22 itu kan berarti ada sekitar 10 harian lebih ya. Nah, itu harga di kandang aja pada saat ini sudah berada di level 25 sampai 26,5. Kalau di kandang dengan harga 25 sampai 26,5 di tingkat pedagang retail
ya pasti dalam waktu dekat, nggak perlu sampai 2 minggu, dalam waktu paling 3-4 hari ini akan kembali normal. Kenapa? Karena antara stok atau antara supply dan demand yang mulai bangkit step by step ini linear hubungannya gitu. Karena kegiatan masyarakatnya belum penuh, ya. Kan kami juga tidak menyalahkan Pak Bu Risma, hanya saya himbau Bu ya, kalau misalnya mau melakukan bansos kembali, kami sih sangat terbuka ya, hanya tolong pada saat mau melakukan bansos, kita peternak-peternak layar nasional yang sudah tergabung dalam 6 koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia, itu dilibatkan secara langsung sehingga kita bisa mengatur bersama-sama mekanisme alokasi dari dana bansos itu bagaimana gitu loh, sehingga tidak terjadi gejolak-gejolak sesaat seperti ini yang membuat kegaduhan di tingkat masyarakat gitu loh Pak Bram. Baik, Ki Musbar, ketika Anda mengatakan bahwa beberapa waktu lagi tidak perlu 2 minggu rasanya mungkin akan turun dan kemudian harga stabil, ini yang Anda maksudkan kemudian karena bertahap tadi begitu ya? Apakah kemudian hal ini juga mencerminkan harga pangan juga akhirnya, harga pakan maksud saya, pakan ternak itu juga sudah mulai stabil Pak? Kalau harga pakan ternak, berdasarkan hasil rapat kita kemarin tanggal 21 dengan Pak Menteri Perdagangan, di mana Pak Shendra juga hadir, ya untuk harga pakan ini kita juga akan melihat pertama adalah kondisi stok ya bersama Bappenas. Stok jagung di dalam negeri kita sendiri bagaimana? Karena dari hasil kita rapat berkali-kali dengan Bappenas itu punya buffer stok setiap triwulannya sekitar 2,7 juta ton. Ya. Nah sekarang permasalahannya adalah bahan baku impor kita memang kondisi pada sekarang sudah mengalami tren penurunan. Hanya yang ada di pabrik pakan itu kan stok-stok importnya rata-rata berumur 35 hari sampai 3 bulan. Jadi nanti juga pasti harga bahan baku impor itu juga akan mengalami satu titik keseimbangan baru dengan kita mempertimbangkan biaya account receivable dan day of inventory dari stok yang ada di gudang bahan baku. Berapa pertambahan biayanya, costingnya berapa kita hitung gitu, logging costingnya berapa gitu loh. Nah disinilah yang dimaksud sama Kemendak kemarin untuk tanggal 21 Agustus ya kita reevaluasi ulang. Demikian yang bisa saya sampaikan Pak Bram. Terima kasih. Baik, Ki, berarti artinya kemudian kalau ada tren penurunan tidak langsung berdampak begitu ya, akan menunggu beberapa waktu yang kemudian harga pakan ini juga akan mempengaruhi kemudian harga telur naik ataupun turun itu. Saya akan ke Pak Shendra. Pak Shendra, kemudian kalau disebutkan hanya dalam beberapa hari, seberapa rasional begitu rasanya? Ini tadi Ki Musbar sudah menyampaikan optimisme begitu. Bagaimana Kementerian Perdagangan melihatnya? Apakah sesuai dengan kata Pak Mendak 2 minggu atau jangan-jangan beberapa hari sudah akan stabil lagi begitu? Pak Shendra. Ya, jadi begini, Pak Menteri kan sudah tepat, artinya memperhitungkan paling lambat 2 minggu. Tentu ini semua secara bertahap. Nah, tadi sampaikan oleh Pak Ki Musbar itu benar sekali, karena memang kita juga memprediksi, artinya dengan adanya bansos sudah mau selesai, hanya tinggal tadi kita monitor Jawa Tengah, Jawa Timur yang masih melakukan itu. Ini tentu kan mengurangi ya, tekanan permintaan yang secara langsung besar gitu kan, sehingga pasti telur ini kan nggak tahan lama juga. Gitu. Tuan peternak pasti harus masuk ke pasar lebih banyak gitu kan. Jadi ini akan juga tentu membantu segera untuk stabilisasi harga. Kalau kita memprediksi saja, misalnya perkiraan produksi ya, ini kalau dari Badan Pangan Nasional, itu kan bulan-bulan Agustus itu sampai dengan bulan September itu masih ada surplus. Jadi kalau lihat perkiraan itu, nah ini kan karena bansos sudah mulai tidak ada, itu tentu akan masuk ke pasar. Tadi betul sampaikan oleh Pak Musbar, artinya kalau tadinya bansosnya melalui koperasi atau lain-lain, itu kan lebih mudah mengontrolnya antara supply dan demand.
Baik, artinya Jadi bagaimana sangat kemudian, optimis. oke baik, masih sangat optimis begitu ya Kementerian Perdagangan. Eh, Artinya bagaimana kemudian pendekatannya Pak kepada peternak, kepada asosiasi pedagang agar kemudian harapan penstabilan harga ini bisa dilakukan paling lambat 2 minggu seperti kata Pak Mendak begitu. Ya, kita seperti yang sampaikan Pak Mendak, eh, tadi saya lihat tayangannya, Mhm, itu memang sebelum beliau menghadap Pak Presiden, kami ada pertemuan termasuk dengan Pak Musbar, dengan teman-teman breeding, layer yang jual pulet, yang jual DOC, kemudian juga teman-teman dari peternak layer ini. Kita tanya gitu apa-apa ini. Dan kita sudah meminta kepada mhm, pelaku-pelaku usaha yang menyuplai DOC maupun yang menjual pulet itu untuk bisa mengkalkulasi ulang harga itu. Kemudian juga hadir juga dari GPMT, ya, mhm, gabungan baik, pengusaha ternak itu, mhm, juga kita sampaikan supaya mengkalkulasi ulang harga. Kita paham bahwa memang ada beberapa harga yang memang saat ini naik. Ya. Contoh kalau jagung kan pernah kita juga lakukan intervensi baik. dengan subsidi Rp1.000. Nah ini tentu kita akan diskusikan terus dengan teman-teman di Badan Pangan Nasional Baik, untuk baik. Ini melakukan treatment. Pak Selendra, ini kemudian yang menjadi pertanyaan juga bagaimana pendekatan dari Kementerian Perdagangan tidak hanya pada pengusaha dan juga kepada peternak begitu, tapi juga bagaimana kepada pedagang yang rasanya pedagang menjadi ujung tombak begitu yang menghadapi kenaikan ini juga bersama dengan konsumen. Tapi kita akan bahas usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kita masih akan membahas dialog menyoal lonjakan harga telur. Masih bersama kami PLT Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Salendra dan juga Presiden Peternak Layer Indonesia Ki Musbar Mesdi. Sebelum jeda tadi saya ke Pak Salendra menanyakan bagaimana kemudian komunikasi Kementerian Perdagangan juga dengan para pedagang. Ini kemudian kami mengutip Ikatan Pedagang Pasar Indonesia yang mengaku geram begitu rasanya belum ada pendekatan dan juga komunikasi dari pemerintah terkait dengan harga yang dianggap mereka juga sangat keberatan dan dikomplain oleh konsumen. Bagaimana Pak Salendra? Ya, jadi begini, kalau pedagang itu memang ujung tombak ya bagi Mhm, kita, dan tentu juga rantai distribusi terakhir itu kan ada di pedagang. Tentu kita kan mengkomunikasikan dulu dari hulu dulu. Hulunya dulu kita rapikan. Kalau hulunya supply-nya sudah bagus, harga sudah bagus, rasanya juga pedagang kan nggak mungkin bermain-main lah dengan harga. mhm, Karena kan kalau harga ketinggian kemudian dari hulunya sudah harganya sudah bagus, ya tentu nanti pembeli juga nggak ada yang mau beli kan, itu kan barang juga nggak tahan lama. Tapi begini Mas, intinya adalah kita lihat kecenderungan saja. Misalnya hari ini saya sudah minta juga teman-teman cek ya, mhm, memang mhm. baru beberapa daerah dan penurunannya juga tidak terlalu besar, tapi sudah lumayan cenderung ada penurunan. Misalnya Sumatera Selatan, ya, kemudian juga di Kepulauan Riau, ini reportnya hari ini. Kemudian juga ada di Kalimantan Barat turun, ya, kemudian Mhm. di daerah Banten, kemudian juga di Gorontalo, ya, ada Maluku Utara juga turun. Baik. Jadi kecenderungan itu sudah ada gitu. Jadi ya memang perlu waktu mungkin beberapa hari. Ya tadi targetnya Pak Mendak kan perintah juga pada kami supaya dalam 2 minggu bisa segera mengkoordinasikan ini untuk bisa kita kendalikan harga bersama-sama. Baik, artinya memang belum merata begitu ya ketika memang ada tren penurunan harga komoditas telur di sejumlah daerah. Tapi kemudian kalau Anda sebutkan ini pedagang adalah menjadi sektor hilir begitu, tapi artinya kan mereka juga ikut menentukan begitu Pak, ikut menentukan akhir harga yang kemudian diterima oleh konsumen. Apakah Ya, kemudian nanti akan ada pendekatan khusus begitu? Apakah kemudian dalam bentuk intervensi atau seperti apa rencana dari Kementerian Perdagangan, Pak Selendra? ya makanya nanti kita lihat Mas. Jadi yang pertama kita diskusi yang kan ini kan baru kemarin. Mhm, mhm.
Mari kita diskusikan hulunya dulu nih kan. Hulunya kita sama-sama selesaikan dulu supaya clear dulu nih. Kan sumbernya dari sana. Kalau harga dari hulunya saja sudah tinggi, ini kita lihat aja nih. Harga di tingkat peternak itu sampai dengan 25 Agustus itu memang masih tinggi gitu. Ya kan? Sumatera itu masih 25.000, kemudian Jawa masih 27.000, Bali dan Nusa Tenggara masih 27.000. Jadi ya rata-rata nasionalnya masih 27.000 gitu. Jadi ini dulu kita benahi gitu, ya kan, karena sumbernya dari hulu. Ya. Tapi tentu kita tidak akan mungkin mengabaikan juga pedagang yang memang bagi ujung tombak untuk menjual itu. Tapi sekali lagi Mas, kalau mau hilirnya bagus kan hulunya mesti bagus dulu kan. Kalau hulunya aja belum kita rapihkan, makanya saya banyak diskusi dengan Pak Gusbar, dengan teman-teman layer. Jadi hulunya dulu nih kita harus kendalikan dengan benar. Nanti setelah itu pasti kita juga akan mendiskusikan dengan teman-teman di hilir ini. Baik, artinya akan melihat bagaimana kondisi begitu ya Pak, untuk kemudian apakah pemerintah menentukan melakukan intervensi atau tidak begitu terhadap harga komoditas telur ini Pak Salendra? Ya, jadi gini Mas, ini kan bukan bicara telur aja nih, semua komoditi nanti kita pasti bicara dengan teman-teman pedagang pasar gitu kan. Ini kan kebetulan kasusnya telur, tapi kan bukan berarti hanya telur saja kan. Di pasar itu ada cabai, ada bawang, ada daging, ada lain-lain. Jadi kita akan bicara menyeluruh, tidak per komoditi begini ya. Ini gimana dengan pedagang gitu dari asosiasi. Ya tentu kita akan bicaranya kan lebih holistik lah, lebih komprehensif. Ini benar-benar yang mana. Jangan hanya telur gitu, tapi nanti semua pasti. Ini kan case ini kita harus selesaikan dulu dalam waktu cepat. Baik. Sesuai keinginan Pak Menteri, beliau perintahkan kepada kami koordinasikan segera supaya ini dalam waktu paling lama 2 minggu. Dan saya alhamdulillah tadi Pak Gusbar malah punya prediksi lebih cepat gitu. Tapi tentu ini secara bertahap kan. Tapi sekali lagi lah kita bersama-sama. Pak Salendra, memang dari tingkat peternaknya saja tadi sudah saya sampaikan ada kenaikan. Baik, apakah akan ada komunikasi dalam waktu dekat begitu dengan kemudian asosiasi pedagang pasar, Pak Salendra? Ya, nanti pasti kita perhatikan. Baik, saya akan ke Ki Musbar. Ki Musbar, kalau tadi Pak Salendra mengatakan bahwa ketika sektor hulu sudah selesai maka hilir akan mengikuti. Bagaimana komunikasi Anda dengan sektor hilir ketika kita menyebut sektor hilir adalah tentu pedagang? Seberapa kemudian jaminan ketika kita menyelesaikan di masalah peternak, kemudian asosiasi peternak begitu untuk kemudian harga nanti akan sama yang ada di pedagang, Ki Musbar? Baik, di sini saya akan sampaikan 2 poin ya Pak Bram. Jadi peternak layer nasional ini kita juga berkoordinasi dengan asosiasi pedagang telur ya. Maksudnya pedagang grosir-grosirnya juga gitu loh. Jadi begini, kita kalau ingin mengetahui bahwa harga di peternak itu sudah turun dari 1-2 hari yang lalu. Tetapi kita juga harus ingat, mekanisme pengaturan stok di pedagang juga kita harus tahu. Mereka punya buffer stok itu 3 hari untuk mencukupi kebutuhan jalur distribusi yang mereka kuasai di masing-masing area. Ya. Pedagang ya saya katakan buffer stok 3 hari. Nah kalau buffer stok 3 harinya mereka dari 2 hari yang lalu masih dapat harga 27-29, sedangkan hari ini dapat harga telur di 26-27 atau 25-26, mereka akan mencari titik keseimbangan baru bagaimana antara pertemuan harga stok telur yang 27-29 bertemu dengan harga telur yang 25-26. Nah, di sini kan akan terjadi ya penyesuaian terhadap harga jual dengan melihat ya range pembelian stok telur yang ada. Nah, berdasarkan pengalaman kami di belasan tahun ini dalam mengelola stok telur di tingkat peternak, kalau peternak itu nggak pernah punya stok telur karena tiap hari harus keluar telurnya. Kalau pedagang harus punya stok telur minimal 3 hari. Baik. Nah, hal-hal seperti ini perlu pemulihan waktu 3 hari, 4 hari. Ya, makanya kalau saya hitung Jumat, ya paling Senin Selasa ya harga udah sekitar antara 28-30.
Itu biasa seperti Titik ini. keseimbangan Dan baru satu itu hal, ya, Pak Eki? Sorry. betul, betul. Karena buffer stok 3 hari di pedagang, Pak. Mhm. Tidak bisa mereka langsung kayak merubah seperti membalik telapak tangan tuh tidak bisa. Karena yang stok yang lalunya beli 2729. Itu fakta. Terus yang kedua ya, seperti yang saya sampaikan juga, peternak ikatan pedagang pasar itu apakah mereka sudah berkomunikasi dengan asosiasi pedagang telur? Oke. Ya, jangan hanya dilihat di retailnya saja, tetapi kita harus lihat adalah di pedagang besarnya. Kebetulan yang berasosiasi itu adalah pedagang besarnya yang menjadi rekanan kita selama ini untuk Baik. melihat dan mengelola. Dan yang satu hal lagi, Pak, Ikatan Pedagang Pasar itu kan dekat sama pemerintah. Mhm. Mereka hanya tahu adalah harga telur mestinya 22, 24. Baik. Harga jualnya itu kan kita masih melihat adalah dari basic regulasi Permendak 2 tahun yang lalu, Pak Bram. Baik. Sedangkan regulasi yang baru udah menyesuaikan, yaitu harga tingkat konsumen itu tidak bisa tidak kurang lebih dari 30.000. Nah, karena ini belum disosialisasikan atau belum diundangkan, sehingga ini yang membuat Ikatan Pedagang Pasar, terus media, rame-rame menjadi semacam membuat kegaduhan baru, sehingga membuat kita menjadi bingung. Lah ini gimana sih gitu loh. Padahal perbadannya sendiri ini kan sudah tinggal tunggu diundangkan. Gitu loh Pak Bram. Baik, Ya, baik. sebetulnya kalau perbadan ini udah keluar ya, otomatis dengan kondisi harga yang tidak lebih dari 30 itu sudah selesai urusannya. Itu loh. Baik, berarti Itu Pak Bram. baik, Ki Musbar, artinya ketika komunikasi terjalin dengan baik dengan banyak sektor seperti Anda katakan tadi, jangan-jangan pedagang besarnya sudah oke begitu harga dari peternak, jangan-jangan pedagang di pasar yang kemudian belum mengetahui skema yang sudah berubah, walaupun kemudian kita tahu ada titik keseimbangan yang Anda katakan. Artinya komitmen dan komunikasi itu menjadi kunci begitu ya, sembari kita menunggu harga kemudian stabil kembali, Ki Musbar. Ya, betul. Itulah yang namanya bisnis, Pak. Kita harus menjaga keseimbangan antara peternak, produsen dengan pedagang beserta kepentingan masyarakat menjadi tujuan utama kami. Baik. Gitu loh. Baik, itu yang harus kita garis bawahi, kepentingan masyarakat tentunya ya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Salendra, PLT Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan. Kemudian ada Ki Musbar Mesdi, Presiden Peternak Layar Indonesia. Terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu, Bapak-Bapak. Selamat malam. Terima kasih Mas Bram. Terima kasih Terima kasih Pak Pak.